Perkenalkan, nama saya Maizarni, saya peserta laser angkatan 93 kelompok 2 Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Di sini saya akan membacakan ringkasan modul harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi yang pertama adalah ringkasan modul harmonis. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Keanekaragaman suku bangsa itu dapat dipahami disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis, dan budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut, yaitu kesenian, religi, sistem pengetahuan, sosial, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Bhinneka Tunggal Ika ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa Jawa kuno tepat di bawah lambang negara. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dapat melaksanakan tugasnya, tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS harus memiliki sifat toleran atas perbedaan untuk menunjukkan sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki sikap suka menolong, baik dalam penggunaan layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia, serta dampak, manfaat, dan potensi disharmonisnya di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis yang meliputi saling peduli dan menghargai perbedaan, serta memberikan contoh perilaku dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi disharmonisnya di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual, teoritis, yang meliputi sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, serta memberi contoh perilaku dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan yang kerja yang kondusif. Yang ketiga, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu 1. Mampu memahami keanekaragaman bangsa dan budaya. 2. Mampu mewujudkan secara harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Contoh penerapan materi harmonis dalam unit kerja OPD, yang pertama, tidak membeda-bedakan pasien yang dirawat di ruang perawatan bayi RSUD Berkah, Pandeglang karena setiap pasien memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak adanya tindakan diskriminatif kepada pegawai, baik PNS, TKK, dan TKS. 3. Adanya sikap saling tolong-menolong antar pegawai. Selanjutnya adalah rangkuman modul adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebagai alasan mengapa nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan, strategis, kompetensi yang terjadi di antar instansi pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan, sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan.
Perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus-menerus berubah adalah tantangan yang tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara serta publik dalam penyelenggaraan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Kompetensi di sektor publik. Perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi di mana saing menjadi salah satu ukuran kerja sebuah negara dalam kompetensi global. Komitmen mutu, standar mutu pelayanan ASN yang responsif dan cerdas dalam penyelenggaraan serta literasi publik atas kualitas pelayanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor mendorong komitmen mutu yang baik. Perkembangan teknologi. Variabel yang tidak kalah pentingnya yaitu perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, otomatis, dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan penting yang mempengaruhi cara kerja birokrasi sektor bisnis. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pentingnya mengapa nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Yang kedua, menjelaskan adaptif secara konseptual teoritis yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang tiga, menjelaskan panduan perilaku kode etik adaptif. 4. Memberikan contoh perilaku dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas bertindak proaktif. Dan yang 5, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan adaptif secara tepat. Kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama, memahami teori dan konseptual materi adaptif. 2. Memahami dan menerapkan perilaku adaptif. 3. Memahami perilaku adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan. Penerapan nilai adaptif dalam unit kerja OPD. 1. Selalu menerima perubahan yang ada untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, menerima update ilmu baik dari dokter maupun instansi demi kesembuhan pasien. Selanjutnya adalah ringkasan modul loyal. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ASN merupakan bagian dari komponen dari pemerintahan itu sendiri. Karena pentingnya sifat dan sikap ini, maka banyak ketentuan yang mengatur perihal loyal ASN diantaranya yang terkait dengan bahasan tentang yang pertama, kedudukan dan peran ASN, fungsi dan tugas ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, kewajiban ASN, sumpah atau janji ASN, disiplin PNS. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Terdapat beberapa ciri karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain 1. Taat pada peraturan. 2. Bekerja dengan integritas. 3. Bertanggung jawab pada organisasi. 4. Kemampuan untuk bekerja sama. 5. Rasa memiliki yang tinggi. 6. Hubungan antar pribadi. 7. Kesukaan terhadap pekerjaan. 8. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. 9. Menjadi teladan bagi pegawai lain. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut diantaranya: yang pertama, komitmen, yang kedua, dedikasi, yang ketiga, kontribusi, yang keempat, profesionalisme, yang kedelapan, pengabdian. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai loyal atau berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS dengan indikatornya. Yang pertama, menjelaskan loyal secara konseptual teoritis yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, menjelaskan panduan perilaku atau kode etik loyal. Yang ketiga, mengaktualisasikan loyal dalam konteks organisasi pemerintahan. Dan yang keempat, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan loyal secara tepat pada setiap materi pokok. Kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama, mampu dan memahami konsep loyal. Yang kedua, memahami panduan perilaku loyal. Yang ketiga, mampu menerapkan sikap loyal dalam konteks organisasi pemerintah.
Penerapan dalam unit kerja atau OPD yang pertama, selalu taat dalam peraturan yang ada di RSUD Berkah. Yang kedua, selalu bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan yang ketiga, saling bekerja sama dengan petugas yang lain. Yang terakhir adalah ringkasan mode kolaboratif. Berkaitan dengan definisi, ada beberapa definisi kolaborasi dan kolaboratif governance. Salah satunya, menurut Dyer and Singh 1998 dalam Celik et al. 2019, mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Ansel and Guest 2007 membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi. 1. Forum yang diperakasai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ratner 2012 mengungkapkan bahwa terdapat pengungkapan 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kolaborasi merupakan nilai dasar yang dimiliki oleh PNS. Sekat-sekat birokrasi yang menghukum birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WOG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran. Indikator hasil belajar dalam pembelajaran adalah diharapkan peserta dapat yang pertama, menjelaskan berbagai konsep kolaborasi, collaborative governance, serta world of government. Dapat menganalisis praktik kolaborasi di organisasi pemerintah. Kompetensi yang ingin dicapai: 1. Memahami konsep kolaborasi. 2. Memahami praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Contoh penerapan dalam unit kerja OPD: 1. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti dokter, apoteker, ahli gizi, laboratorium, dan lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.